Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari di acara Late Show bersama Auriga Nusantara. Kita kali ini bahas yang asik. Soal apa? Soal pengibaran bendera One Piece. Wah, ini jagat anime manga heboh nih pasti. Karena sesuatu yang mereka suka tidak hanya dibahas di kelompok diskusi atau teman-teman mereka di kafe, tapi oleh negara. Bayangkan, hanya karena mengibarkan bendera One Piece dianggap sebagai tindakan yang merongrong negara. Wow. Orang harus angkat AK-47 dulu baru dianggap separatis, dianggap melakukan makar dan macam-macam. Tapi ini cukup dengan mengibarkan bendera One Piece, tengkorak bertopi jerami, tiba-tiba kemudian didatangi oleh militer, polisi, bahkan ada perintah oleh polisi di Banten tidak boleh mengibarkan bendera topi jerami, Jolly Roger, ya kalau tidak salah namanya, karena nanti akan didatangi polisi. Menakutkan. Bendera tengkorak bertopi jerami adalah makar. Saksikan pembahasannya bersama saya Ferry Amsari dan teman-teman Auriga Nusantara, diskusi dengan pakar-pakar One Piece terhebat di dunia. Tunggu. Oke, rame-rame isu soal bendera One Piece. Suatu bendera yang dianggap sebagai upaya merongrong negara yang sah. Luar biasa ini. Ada bendera dari cerita komik dianggap sebagai langkah-langkah untuk melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah. Kita diskusikan dengan 4 orang. Hari ini dahsyat nih kayaknya. Semua tamunya berbahaya. Pertama ada Bang Deddy Sitorus dari fraksi PDIP. Siap-siap Bang, ini 3 orang ngeroyok. Yang kedua pasti ini akan berbenturan dengan Bang Deddy. Sebuah menteri yang tanpa APBN, tinggal di ruko, Menteri Kegelapan Bung Rindra Danantara. Namanya yang menginspirasi Danantara itu Bang. Oh gitu. Oh ya, dari sini asal usul. Dia menteri kegelapan tapi kepala pelontos. Itu menerangi, jadi kontradiktif ini. Dia memang di tengah Bang. Seimbang Bang. memberikan balance. penerangan untuk pemerintahan Prabowo. Yang ketiga, wibu yang sangat terkenal, sekaligus ekonom anak muda Gen Z, Ferry Irwandi. Halo. Asik. Nah ini dia salah satu geng Udin Sedunia, Kamaludin dari Auriga Nusantara. Nah semuanya nggak berpihak ke abang nih, gawat nih. Nggak apa-apa. Nggak, Ferry kayaknya ini. Kayak Ferry akan jadi sekongkol lah. Kita mau bahas soal bendera ini karena Bang Deddy bukan geng pembaca ini, supaya Bang Deddy paham betapa berbahayanya komik ini. Aku mau minta Ferry Irwandi menjelaskan ada apa ini dengan komik ini, apa sih makna yang tersirat dan tersurat di dalamnya. Pertama mungkin kita koreksi dulu Ferry ini ya, karena agak-agak tua beliau kan. Jadi, ini pelanggaran fatal paling pertama nih, menyebut manga itu sebagai komik tuh nggak boleh. Oh iya, Nggak boleh. Itu bisa di cancel sih. Oh iya. Mau ahli hukum tata negara pun. Makruh itu levelnya makruh. Enggak haram, makruh aja. Enggak di beberapa mazhab udah haram itu. Udah haram. Iya, udah haram. Jadi Kalau haram nggak Jadi haram, disebut tata boga dong, bukan tata negara. murtad dong saya. Oh gawat. Sorry. Maaf. Jadi tolong udah Ferry besok-besok jangan nyebut lagi komik siap, ya. salah. Manga. Ini agak-agak sama kesalnya kita kayak dilarang ngibarin bendera itu. Ya, istilah yang salah. Jadi sebenarnya bendera yang disebut bendera One Piece itu sebenarnya kalau namanya di manga itu Jolly Roger kru topi jerami. Jadi main karakter atau protagonis utama dari cerita itu. Nah, mereka itu hidup di dunia One Piece yang mana semua orang mimpinya jadi bajak laut. Kalau
di Indonesia kan mimpinya jadi ini pejabat kalau anaknya pejabat kan. Pajak APBN, Ya baca APBN betul. Nah si Luffy ini emang bapaknya dulu bapak dan kakek agak-agak nepotisme memang kakeknya Vice Admiral, Ah, bapaknya ketua pasukan revolusi. Nah dianya jadi bajak laut. oke. Nah kerjaannya nolong orang walaupun dia bajak laut nih, nggak ngerampas nggak ini. Jadi dia tumbuh sama penonton Indonesia tuh dari tahun 99 tuh, dari tahun 99 dari TV pertama di RCTI sampai sekarang. Jadi pecinta One Piece bener-bener tuh umuran saya bang gitu. Umuran Bang Ferry ya ada lah. Ya, pernah Itu yang baca. tangannya bisa panjang Iya, itu kan. iya, Oh, saya iya, nonton tahu, sama iya. anak saya itu. Manusia karet Manusia kalau karet. dulu. Nah dari situ karena itu simbol kebebasan, simbol libre, ya kan. Jadi orang-orang itu emang udah sense of belongingnya ke manga atau anime ini nih tinggi banget gitu. Jadi kurang lebih seperti itu konteksnya. Nah, kenapa dilarang ya benderanya dianggap sebagai makar? Apakah itu bendera punya simbol-simbol makar? Saya nggak melihat perbedaan bendera itu sama bendera partai ya. Kenapa bendera partai masih bisa berdiri ketika udah tidak pemilu dan bendera anime nggak boleh? Saya nggak bingung juga itu bang. Mungkin karena ada tengkorak sih, dikira Tengkorak. dikira Tapi kan bendera pakai topi farmasi. jerami. Iya padahal Ya memang kontradiktif kan, pada saat udah MBG di mana-mana masih ada yang tengkorak kayak kurang makan kan, mungkin itu yang Mulai mulai mereka tektokan ya. tapi ya itu juga bikin Sabar, Pak bingung Menteri itu. ya. Itu juga yang bikin bingung karena kan sebenarnya secara aturan kan nggak ada larangan selama tidak di atas bendera Indonesia Raya kan. Tapi kemarin-kemarin mulai ditangkep-tangkepin tuh yang ngibarin benderanya, yang jual benderanya itu juga bingung bisa ya ditangkap kalau nggak ada dasar hukum yang jelas gitu. Bang Ferry kan lebih ngerti lah ada Ferry. Ya saya juga bingung itu tindak pidana subversifnya di mana. Kita tanyalah sama orang yang buat peraturan ini, Fer. Ada nggak bang pelarangan kayak begitu bang? Dan kenapa terlalu emosional politisi ya? ya memang namanya kekuasaan tuh selalu sensitif terhadap perlawanan simbolik. Karena kalau perlawanan fisik itu sangat mudah diatasi. Ada orang mau memberontak, ada orang menyebarkan kebencian terhadap pemerintah, itu kan dengan gampang diatasi dengan masalah, dengan pendekatan hukum ataupun koersif kan. Tetapi begitu perlawanan simbolik yang berpotensi meluas tanpa bisa dikendalikan, karena mengendalikan pikiran itu lebih susah daripada mengendalikan fisiknya. Nah biasanya kekuasaan dimanapun paling takut itu. Dan dalam sejarah kita memang seperti itu. Katakan selama zaman Bung Karno itu perlawanannya kan fisik. Ada DI, TII dan segala macam PRRI, Permesta dan seterusnya. Nah di zaman Pak Harto kekuasaan yang begitu kuat lawannya pakai komik, karikatur dan segala macam. Nah, itu cara perlawanan publik terhadap kekuasaan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau penguasa memahami perlawanan simbolik yang terlalu berlebihan, yang terjadi ya seperti ini. Nah, tapi saya lihat kemarin hari ini sudah ada perubahan sikap tuh. Jadi tidak lagi dipermasalahkan itu. Dan saya kira hal yang seperti ini wajar dan harusnya dijadikan koreksi bagi yang punya kekuasaan. Apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Ya abang Dengan tadi, justru ada yang ditangkap, ada ini itu isunya makin membesar, malah memukul diri sendiri. Salah itu. abang tadi kasih contoh zaman Orde Baru ada komik kritis gitu ya. Itu kan bisa dibaca, dipahami bahwa dia mengarahkan kepada isu-isu tertentu. Ya. Ini bendera bang, warna hitam backgroundnya, Topi ada jerami. tengkorak, topi jerami warna merah. Ya. Itu gimana menafsirkan itu akan ada sebuah tindakan kritis, mengkritik, mau subversif, makar dan lain-lain bang? Ya, saya juga nggak ketemu rumusnya. Kan problem dari setiap masalah itu kan respon orang terhadap situasi. Iya, iya. Ya kan, respon yang salah ini yang sering justru mengeskalasi persoalan. Harusnya kalau kemarin tuh anak-anak muda mulai mengangkat ini sebagai bentuk kritik, bentuk perlawanan, bentuk aspirasi. Harapannya kan supaya didengar dan dikoreksi apa yang salah. Tetapi kemudian ketika terlalu sensitif, menganggap ini sebuah potensi perlawanan yang akan membesar. Nah, ini yang menyebabkan kita pada situasi kemarin. Tapi kan saya dengar statement dari beberapa petinggi pemerintahan bilang, itu sudah dimoderasi kan, tidak lagi terlalu dipersoalkan, hanya
memang kan bendera sebagai lambang negara tidak bisa dipadani secara langsung dengan bendera One Piece itu. Misalnya pasang bendera di rumah terus taruh di sebelahnya sama besar sama tinggi itu kan nggak bisa dikatakan melanggar hukum lah. Iya, iya. Atau 17 Agustus bendera merah putih kagak tapi bendera itu kurang etis. Gitu ya. Nah, saya melihatnya di situ. Jadi respon yang terlalu berlebihan saja sebenarnya. Itu kan sama kayak kita waktu anak-anak, Bang. Ya. Kalau sudah berdosa buat salah, orang tua tinggal itu ketahuan nih gitu ya. Nah, biasanya marah-marah begitu karena ya ada rasa bersalah sih sebenarnya dalam penyelenggaraan negara sih. Nggak benar nggak, Pak? Ya harus ditanya pada yang menyelenggarakan negara hari ini kan. Ini dia. Tapi saya melihat gini lah. Cara terbaik menghadapi kritik publik itu ya dengan mendengar dan menyerap. Itu cara terbaik. Karena kalau dilawan, hal kecil itu bisa jadi besar. Oke. Nah, itu kan kita sudah belajar dalam sejarah kita. Iya. Semakin ditekan, publik itu akan sampai pada titik di mana kemarahan simbolik akan berubah menjadi kemarahan bersifat fisik. Nah, jadi Abang sudah nyinggung-nyinggung, tanya yang berkuasa. Nah, ini ada menteri nih. Giliran saya sekarang. Iya, Pak Menteri, apakah dua orang ini sesat lagi menyesat? Tidak, sebenarnya gini, kan sekarang seperti yang Abang tadi bilang, kalau mamanya udah ditarik lah ininya statementnya, kalau ternyata itu bendera ini sekarang tidak jadi masalah. Ini mungkin juga waktu itu Pak Dasko yang bilang kan, kalau saya baca beritanya kan, itu sebenarnya karena dia sudah menyadari kalau mamanya Luffy itu adalah pemeran utama di One Piece itu, Pak Prabowo itu adalah Luffy. Oh, Pak Prabowo ada Luffy. Jadi gini. Ini teori liar ini. Ini liar nih. Luffy pernah bilang, dia tidak akan membiarkan krunya kelaparan. MBG kawan. Nah itu kan benar yang saya bilang tadi. Gak ada tengkorak. Cuma di gambar yang gemoy, pasti gak masalah itu. Kebetulan dapurnya di Impel Down, jadi banyak yang keracunan. Jadi, tapi semangatnya Luffy. Nggak membiarkan kelaparan gitu loh. Tapi Luffy itu sebenarnya bukan krunya yang diperjuangkan, dianya sendiri biar nggak kelaparan. No, tapi kan dia bilangnya dia juga bilang krunya bisa makan sepuasnya juga gitu. Kalau tesisnya Pak Prabowo Luffy adalah makan, aku agak setuju nih. Tapi kalau kayaknya Luffy nggak pernah mikirin makan orang lain deh. Dia tapi setidaknya kalau dirinya kenyang dia menganggap orang lain akan kenyang juga. Oh Kelihatannya sih seperti itu. gitu. Yang lain dapurnya di Impel Down. Dia dapurnya di Impel Down. Iya. Keracunan aja gitu kan tengkorak tuh tanda racun kan sebenarnya. Nggak apa-apa, itu kan setidaknya kalau mamanya sekarang tuh ternyata sudah disadari kalau beliau itu Luffy. Gitu. Ada sosok Luffy. Ada sosok Nika gitu ya. Kalau Nika sih saya nggak yakin ya, tapi ada Luffy dulu. Satu-satu. Iya, Terus sangat berbahaya. Itu yang saya juga sepakat juga kenapa ditanggapi terlalu berlebihan gitu. Sementara kan kalau dari rekan-rekan PDI itu biasa aja gitu, karena kembali lagi dulu di masa pemerintahan Ibu Megawati. Jadi One Piece itu kan bentuk harta karun, Bang. Di masa pemerintahan Megawati itu adalah pertama kali ada proses pencarian One Piece sebenarnya. Yang waktu itu dipimpin sama Said Agil yang jadi Menteri Agama. Iya sih. Dia pernah nyari harta karun waktu itu kan. Harta karun dari batu tulis, waktu itu nyari harta karun Prabu Siliwangi. Iya. Batu tulis poneglyph. Poneglyph. Emang. Tapi kebetulan poneglyph palsu. Waktu itu pas digali tidak ada apa-apa. Jadi waktu itu di masa pemerintahan Bu Megawati udah ada pencarian One Piece, cuman di pemerintahan itu aja ada pencarian One Piece. Dan di masa pemerintahan Bu Megawati juga One Piece pertama kali tayang itu 2003. Iya, bener, kan? Jadi maksudnya udah. Tapi kan udah didapat oleh Pak Jokowi 11.000 triliun waktu itu. Nah yang jadi siapa yang gali saya nggak tahu. Tapi penggaliannya mungkin ketemunya pas di Pak Jokowi. Kalau waktu dulu dicarinya kebetulan Pak Bugeng, makanya orang dari rekan-rekan dari PDI itu tidak biasa aja gitu. Mereka udah One Piece banget. Waduh, udah One Piece zaman dulu. Katanya waktu itu Pak Said Agil itu nemunya dari paranormal kan.
paranormal, bukan paranormal, dia dibilangnya ustadz waktu itu. Kenapa bagi kita One Piece nggak pernah jadi masalah? Karena ada Bung Karno pernah bilang one for all for one. Jadi jangankan One Piece, one for all aja nggak masalah gitu. Betul, Sudah punya punchline dia ya. betul. Tanda-tanda PDIP One Piece itu ada dari bendera. Jeraminya kan warna merah. Itu bendera. Oh iya, tapi topinya di belakang ya gitu. Iya, jadi udah nggak apa-apa kalau kayak gitu sih. Waktu itu mah, ya maksudnya kena poneglyph palsu ya nggak apa-apa lah. Itu kan mungkin ditulis sama orang-orang yang bukan dari abad ke-0. Iya, Palsu dia terjerumus jadi waktu itu Iya, nggak iya, apa-apa. Makanya akhirnya terima kasih juga kepada Pak Said Agil yang akhirnya fokus lagi ke kerjaan Dakwah. enggak ya ke Kementerian Agama pada umumnya itu korupsi haji gitu loh. maksudnya kan akhirnya fokus lagi, emang harusnya fokusnya di situ aja gitu. Memberantas korupsi aja atau melakukan. Ini baca beritanya aja. Tapi maksudnya fokusnya ke situ aja. Jangan yang lain, jangan nyari harta. Ternyata itu yang dikerjakan dari tadi searching di HP. Oh, iya. Sebenarnya gini nih, yang menariknya orang ngibarin bendera One Piece awal itu bahkan nggak berpikir kritik, nggak, ya emang kita suka aja udah. Orang ditempelin di Di ya, truk, di gitu-gitu. mobil, iya. Lagi Gibran aja pakai pin. Iya, orang nggak. Kemarin nggak ada masalah, kenapa tiba-tiba jadi masalah kan? Berarti Gibran pendorong subversif dong. Itu orang yang mempromot One Piece itu kan, secara simbolik. Bisa Waktu ditangkap duluan kampanye dong. juga kan gede-gede itu. Oh, Ya, silakan lihat TikTok bendera One Piece pada waktu kampanye presiden lalu. Dan saya lihat kemarin juga foto-foto di mana Gibran pakai pin One Piece gitu. Karena kan sebenarnya dari awal emang, Cuma memang nggak cocok Gibran pakai One Piece. waduh. Iya. cocoknya Naruto, Boruto. Tupis Bang, tupis. Kan 02 kan. Oh iya, tupis. Nah, Bingung dia. nah gini, tunggu dulu. Ini bendera One Piece dianggap makar gitu ya, segala macam, takut betul gitu ya. Tapi kalau di dalam konteks teman-teman lingkungan hidup, karena ini soal Auriga ya, teman-teman Auriga itu kok orang ini takut dengan bendera, tapi alam rusak tidak takut gitu. Nah, gimana penggemar wibu dari Auriga Nusantara? Ya oke, baik, udah. Jadi ini agak menarik ya. Ketika Agak apa sangat menarik? ya, agak dulu lah. Agak dulu lah ya. Oke. Ketika bendera Jolly Roger tadi berkibar, kok pemerintah ini cemas gitu. Sementara kita teman-teman lingkungan punya data lah terkait tadi yang udah sampaikan. Dari segi lingkungan itu mengalami banyak kerusakan, terutama di beberapa sektor industri yang membutuhkan lahan gitu. Nah, di Auriga itu kita melakukan studi itu punya data status deforestasi Indonesia di tahun 2024. Ini kalau konteks kerusakan sumber daya alam dari deforestasi itu di tahun 2024 itu sekitar 261.000 hektar hutan yang hilang untuk dibuka lahannya untuk menjadi industri seperti logging, terus kebun kayu, sawit dan pertambangan. Nah, kenapa pemerintah malah nggak memperhatikan itu loh? Ketika hutan ini hilang, mereka ya udah biasa aja gitu. Padahal hutan itu sendiri kan bagian dari ekosistem yang di dalamnya itu ada iklim mikro, banyak satwa-satwa, keanekaragaman hayati di dalamnya. Ketika ini hilang, malah seperti terjadi pembiaran gitu. Mas jangan khawatir Mas. Kenapa tuh? Nggak sendirian Mas. Oh, gitu. Semua hal juga Semua dibiarin. juga dibiarin. Oleh bendera. Makanya tadi sempat agak Pak Menteri nih maaf bilang Pak Presiden kita nikah, mungkin nikah yang hitam Bang. Kan ada teori liar kan. Oh nikah hitam Ada dua ya. nikah. Oh. Tapi jangan salah, ini justru era di mana soal lingkungan itu sangat diperhatikan, kecuali lingkungan hidup. Lingkungan keluarga, teman-teman, semua sangat diperhatikan kok. Makanya kan kabinetnya sampai 48 Ya, kementerian. itu kan untuk mengakomodir semua Ya, lingkungan. karena peduli soal lingkungan. Peduli soal lingkungan. Bang, bantu saya untuk fase seriusnya. Ini Ya kan, ya gini ini kan memang soal lingkungan ini kan sangat mengerikan karena dalam Pak Prabowo, Pak Presiden kita ini kan seringkali berbeda antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Misalnya kan beliau kemarin teriak-teriak di awal, sawit kan juga tumbuhan, hutan kan gitu nih. Tapi tiba-tiba yang dirampas oleh Satgas PKH, Satgas Garuda itu sawit-sawitnya rakyat. Dan cilakanya
Harusnya kalau saya pribadi adalah hutankan kembali, cari lahan dengan porsi yang sama untuk mengganti luasan itu. Karena kalau enggak rakyatnya pengangguran, lapar, nggak bisa nyekolahin anak, kan gitu nih. Tiba-tiba dikasih Agrinas, kan cilaka 12 kita. Nggak ketemu tuh antara rumusan dengan ini kan, dengan prakteknya gitu. Nah ini yang menurut saya yang harus diluruskan. Banyak hal terkait lingkungan hidup kan, karena menyangkut hidup kita semua. Apa sih rencana pemerintah ini terhadap rakyatnya ini soal keadilan agraria itu? Kan ini problem. Gawatnya Bang Deddy ya, begitu mengkritik pemerintah. Wah. Saya izin bela ya. Hormati dong menteri di sebelahnya. Nggak, tapi saya rasa sih ini juga ya Pak, ini kembali lagi saya harus ucapkan di sini, sebenarnya Pak Prabowo tuh sudah melakukan penghijauan Bang. Waduh. Reboisasi. Ini Bayangkara masuk BUMN. Nah, benar. gitu. Gua bisa baca. Beda yang hijau-hijau pegang senjata aja gitu. Tapi Itu penghijauan. Di upgrade ya hijaunya. Hijau. Iya. Itu Sekarang perlu kalau ditebang bisa lawan. Mas, aku bingung tuh. Kalau hitungan-hitungan ekonominya tuh nambang nikel di Papua itu kan merugikan sebenarnya ya. Secara economic scale itu bertahun-tahun itu merugikan sekali. Sedangkan ekonominya nih. biodiversitasnya itu tinggi kan sebenarnya kalau mau kita jual karbonnya segala macam. Tapi kenapa masih dilakuin sama apa lilil? Ya. Yang lagi goyang ini kan. Ya. Oh goyang ya? Agak-agak goyang sekarang, Bang. Lumayan. Lumayan. Ya, Cuman kebanyakan Hibiki sih di depan kayak. Merakyat, Gempa tapi tetap ini. merakyat Bang, dorongannya tetap tancap. Iya. Merakyat dia, merakyat tetap. Ini kalau acara saya biarkan aja jalan. Iya, Bang kebanyakan Amal gimana? Hibiki kali ya. Pertanyaan Ferry itu gimana Bang? Iya. Ya, sebenarnya itu juga yang jadi kelemahan di kita ya Bang, soal terkait tata kelola. Terlebih tadi tambang, kita tahu di Raja Ampat khususnya, itu kan spesies-spesies terumbu karang itu kan banyak di Indonesia Timur. Jadi kalau di secara data itu sekitar 67% spesies karang di dunia, itu 67% itu ada di daerah dunia? Papua ya. Bukan Paling di banyak Indonesia? di dunia. Biodiversitas paling lengkap. 67% spesies karang itu dari total di dunia itu ada di Papua, Halmahera, daerah timur sana. Yang dimana di situ banyak izin-izin tambang di pulau-pulau kecil. Nah, itu kenapa bisa ada di sana? Nah itu ya tadi kelemahan di tata kelola. Karena tata kelolanya itu seperti tidak memperhitungkan daya dukung wilayahnya. Seperti kita ketahui pulau-pulau kecil banyak dibebani izin yang mungkin sebenarnya dia tidak cocok ketika kelebihan izin, bahkan sebenarnya pulau-pulau kecil itu tidak boleh ditambang gitu kan. Iya. Aturannya juga begitu. Iya makanya Pak gitu. Ya, undang-undangnya bilang begitu. Tapi apa korelasinya dengan One Piece? Dirimu tadi sempat bilang ada kok keterkaitan manga ini dengan peristiwa berbagai baik politik maupun alam di Ini Indonesia. kayak Pak Bahlil ini kayak Orochi gitu ya. yang Itu aku sampaikan sifatnya tadi. tuh sama Kita persis. berdua lagi. tidak mengerti, Pak. Nah, tinggal googling aja Bang Orochi. Nah, gua aja. Mereka mulai Jadi sedikit ini ya nyampaikan tadi dari Bung Ferry, Orochi ya memang Pak Bahlil, bukan sorry, Orochi. Iya Orochi. Jangan Pak Bahlil. bukan Pak Karena Bahlil. konteks SDM. Iya SDM. Ambang. Memang mirip sih. Mirip. Iya. Jadi sedikit gini dah, di One Piece itu ada namanya negara Wano. Wano daerah lah, di sana memang problematik soal tambang. Jadi di mana di sana ada dua penguasa. Satunya itu ya kayak raja lah, tapi dia di backing dua penguasa ini, jadi dia semena-mena mengelola tambangnya. Nah, korelasinya tadi adalah tambang-tambang yang dikelola oleh si penguasa ini itu tidak berdampak terhadap rakyat sekitar. Atau ekosistemnya rusak. Lalu masyarakatnya itu tidak mendapat makanan yang layak karena aktivitas tambang. Sama seperti yang tadi di Raja Ampat yang kita lihat, ataupun di Sulawesi, Kabena, terus Wawoni, itu dampak yang ditimbulkan dari industri pertambangan ini memang nyata ke ekosistem. Gitu, ke masyarakat terjadi banyak penyakit, terus sulit ya, dan hilanglah mata pencarian nelayan. Jadi kalau nelayan di sekitar pertambangan itu kan karena ada endapan dari limbah, itu mereka jadi semakin jauh untuk melaut. Bang, stop Bang. Oke. Kasih kesempatan Pak Menteri membela diri bahwa manga One Piece bukanlah alat bukti problematika Republik ini. Dan itu Bang, nambahin Kan sedikit. bisa digambarkan bahwa penambang pemberi izin ini kan komplotan bajak laut tadi kan. Bisa Bang Deddy tolong kasih kesempatan Pak Menteri membela diri, fair, apalagi fair. Iya, ini kan
tambang nikel di Raja Ampat tuh tahu nggak berapa persen dari nikel kita? Berapa? Cuma 3%. Nggak banyak ya? Nggak banyak dan kehancurannya segitu besar. Fatal ya, apalagi terumbu karang kita tadi ya. Iya, itu kita nggak usah ngomong moralitas lah ya, ngomong intelektualitas aja. Oh. Lebih rugi kita nambang daripada kita jual biokarbon ya. Fer, berhenti. Ini sudah sampai ke soal kemampuan berpikir negara. Anda kritik Pak Menteri, mohon maaf, ini orang-orang memang adabnya kurang. Mohon Pak Menteri memberikan penjelasan apa yang mereka tidak paham. Iya, yang kita nggak paham. Nggak paham. Dari sisi kegelapan nih. Ya tentunya kan ini apa ya, bentuk kontrol penduduk lah sebenarnya. Penduduk semakin banyak. Itu udah sedikit, di timur masih sedikit. Iya, kan sama seperti gitu kan berlebihan 3% aja kayak gitu kelakuannya. Maksudnya apalagi kalau mamanya berhubung penduduknya sedikit kan, kalau penduduk sedikit tidak banyak yang protes. Coba kalau mau dilakukan di Pulau Jawa. Gitu maksudnya. Gitu. Mulai dari yang kecil dulu Mulai ya. dari yang kecil dulu. Bapak-bapak, apa bisa dibiarkan Pak Menteri? Karena ini penjelasan kenegaraan. Jadi tidak apa-apa kalau saya sih udah Bapak-bapak biasa. jangan- Saya udah biasa. Silakan kalau begitu kritik. Ada suara-suara yang tidak mendukung pemerintah itu Kalau udah biasa. saya kehancuran Papua, Raja Ampat dan seterusnya itu kita harus berterima kasih sama Jokowi karena menurut saya Jokowi yang buka jalan. Hidup Jokowi. Iya kan? Hidup Jokowi. Loh, coba lihat itu Raja Ampat tahun berapa? 2017. Kan gitu nih. Ya, dan kalau kita buka peta sekarang nih. Hampir semua wilayah dari Papua itu sekarang sudah dibuka. Untuk sawit, untuk HTI, untuk HGU, untuk tambang dan sebagainya. Which is presiden-presiden sebelumnya nggak ada yang seperti itu. Makanya saya dulu curiga, dulu saya bangga itu waktu Jokowi buka bikin jalan Papua, Trans Papua segala macam, BBM satu harga. Setelah saya lihat, lah ini urusannya semua sama tambang, sama apa namanya, sama perkebunan karena rakyat nggak punya mobil di sana. Dan juga jangan lupa sampai sekarang konsisten Bang, sakit kulit yang lain diwakilin. Nah itu dia, ya, sakit kulit itu kan bisa karena merkuri juga kan. Nah, Dia tidak akan membiarkan rakyatnya menderita iya, yang sendiri. nikmati BBM satu harganya siapa? Ya kontraktor, perusahaan tambang, perusahaan perkebunan. Coba lihat tuh sekarang di mana apa namanya Merauke itu. Lihat di peta saja, buka Google aja di sini. Kita akan lihat bertambahnya luasan sawit kan. Jadi saya bayangkan mungkin dulu Jokowi waktu presiden lihat-lihat peta nih. Sumatera nggak ada lagi. Kalimantan udah punya orang-orang besar. Yang belum Papua nih. Dari situlah menurut saya eksploitasi terhadap Papua itu besar-besaran dilakukan di era Joko Widodo. Kalau menurut saya, entah kalau kalian berani sama dengan saya kan. Kalau Tapi saya kenapa melihatnya nggak begitu. dicegah sekarang, Bang? Kenapa? Kenapa sekarang nggak dicegah? Nah kan Nggak dihentikan? Ya oleh presiden sekarang. Nah itu makanya tadi saya angkat soal Satgas PKH itu. Menurut saya sebenarnya itu ada kesempatan emas bagi Pak Prabowo. Untuk apa? Melakukan distribusi keadilan agraria, distribusi kesejahteraan. Rakyat punya 3-4 hektar sawit kan untuk hidup, bukan untuk kaya raya. Harusnya kan ditata sedemikian rupa gitu ya, sehingga mereka bisa hidup tapi pemerintah jadi punya tanggung jawab untuk apa? Mencari luasan pengganti. Kan gitu. Bisa juga manajemen kebunnya, katakan monokultur mereka 1 hektar sawit semua. Sekarang kita minta dari 1 hektar 40% harus tanaman hutan. Jangan sawit semua. Itu kan cara-cara kita menyelesaikan persoalan. Bukan tanah itu kemudian semua dikasih Agrinas. Agrinasnya juga bingung. Tidak punya kapasitas mengelola kebun. Tidak ada orang. Sekarang misalnya Duta Palma yang diambil 200.000 hektar. Agrinasnya nggak tahu mau ngapain. Mau diapain tuh barang? Lah kenapa nggak rakyat yang di Tesonilo itu pindahkan ke lahan milik Duta Palma? Bagikan pada rakyat tapi tidak jadi milik. Tetap jadi land bankingnya negara kan begitu. Sama kayak di Papua. Proyek food estate 2 juta hektar. 2 juta hektar kalau dikelola perlu berapa ratus ribu manusia. Kalau mau cari pekerja pasti harus dari Jawa, transmigrasi. Orang setempat pasti terpinggirkan. Kan gitu nih. Jadi persoalan-persoalan baru. Nah ini yang sebenarnya kita berharap Pak Prabowo punya kesempatan meluruskan apa yang salah dari rejim sebelumnya. Seperti beliau memberikan amnesti dan abolisi itu. Itu kan cara mengoreksi pemerintah sebelumnya. Sana masuknya ya. Gitu ya. Saya pikir emang karena tidak bersalah atau ada yang itu ternyata enggak. emang mengkoreksi pemerintah sebelumnya gitu. Kalau menurut kami ya begitu. Ya, karena sejak dari awal kita paham kasus Tom Lembong dan Hasto itu adalah kriminalisasi malicious prosecution, penuntutan jahat. Karena tidak ada yang terbukti secara material di sana gitu. Nah, demikian juga soal misalnya tadi
distribusi keadilan agraria dan soal lingkungan hidup, soal ekologi dan segala macam. Enak Wah, nih saya saya nggak baru perlu tahu itu. saya nggak perlu banyak belain saya nggak perlu banyak belain Pak Prabowo nih. Iya. Tolong Pak Menteri, tolong. Tolong Pak Menteri. Apa lagi yang perlu saya bela? Tadi sudah. Tadi beliau sampaikan ini kesempatan emas bagi Pak Prabowo soal Papua ini. Iya, soal Kebetulan amnesti banyak emas abolisi nih juga. di Papua. Amnesti abolisi ini kan sudah diucap. Oh, berarti sudah memang beliau. mengkoreksi pemerintah sebelumnya itu. Pak Menteri setuju itu? Kalau menurut saya sih betul. Ren, ini sebenarnya gini ya. Sebenarnya Iya. Pak ini adalah kalau ngomong amnesti dan abolisi kan. Sebenarnya mungkin abolisi Pak Tom Lembong deh. Iya. Itu adalah bentuk sebenarnya bukan masalah gulanya, tapi waktu itu karena Tom Lembong lah sebenarnya gini, itu adalah bentuk apa ya? Memberitahu ke Pak Jokowi tolonglah jangan terlalu sensi. Karena sebenarnya Pak Tom Lembong itu masuk ke penjara itu bukan karena menurut saya ya. Iya. Bukan karena gula. LFP, EV baterai itu. Enggak, kalau menurut saya itu kalau menurut saya itu karena Pak Tom Lembong lah yang membuat Pak Jokowi itu jadi meme we walk the talk itu loh. Oh, iya. Pak Tom Lembong itu sudah membuat pidato yang jelek yang disampaikan sama Jokowi. Itu salah yang buat. Aduh, itu kan menurut saya pada saat Pak Jokowi mengucapkan pidato itu harusnya Tom Lembong dipenjara pada saat itu. Bukan sekarang nunggu gula. Winter is coming. Aduh. Tapi itu pertama kali We dalam walk the debat talk. presiden. Iya. Ya ada nama orang disebut kan, nama Pak Tom Lembong. Nah, iya. Hanya gara-gara Pak Tom Lembong dianggap mengkampanyekan bahwa EV baterai is not the only solution. Dia bicara tentang LFP kan pada waktu itu. Sementara kan rejim sebelumnya kan gila-gila hilirisasi itu, termasuk hilirisasi kekuasaan kan begitu. Nah ini yang menjadi problem kalau menurut saya. Makanya Tom Lembong tuh harus masuk. Jadi bukan hanya walk Gitu ya. Wak. Gitu. Tapi kan kalau soal izin gula kan barusan statement Presiden Jokowi itu bilang dia nyuruh gitu. Iya, Ya, itu dia. Ya karena abolisi. Makanya abolisi kan. Abolisi udah keluar baru dia ngaku. Ya, selama ini dia menikmati kan. Nah itu kan memang kebiasaan Jokowi kan. Di ujung ngambil ngambil kredit gitu loh. Kalau ada masalah ya jangan tanya saya kan itu kelebihannya di situ. Jangan-jangan Tahu, itu jangan saya. Pak Jokowi yang minta abolisi itu ya. Aha. Ah. Kalau saya rasa sih setelah Pak Prabowo bilang. Dari banyak bukan sebelum ya. dari banyak hal yang tidak mungkin dilakukan Pak Jokowi, ya minta abolisi itu termasuk salah satu yang nggak mungkin dia lakukan. Kalau menurut saya pribadi. Iya, oke. Jadi Bang Kamal sebelum kesesatan ini bertambah panjang, apa sih keterkaitan ya perjuangan lingkungan dan mungkin juga bisa dikaitkan dengan kisah-kisah One Piece. Cerita-cerita beliau jangan ada pabrik gula di One Piece gitu ya. Ada tambang dan segala macam yang berkaitan. Ada juga amnesti dan abolisi di Iya, jadi tadi terkait apa ya, korelasi dengan di Indonesia terkait lingkungan itu yang paling sangat relevan tuh kayaknya ini ya Bang, soal orang-orang yang kita nyebutnya apa, Tenryubito. Iya, naga langit. Naga Bang, langit. kita berdua aja lagi Bang. Ya jadi Dijelaskan dulu ya Tenryubito. Ini cuma Iya, dijelaskan sedikit. kami berdua ya. Bisa nyambung kok. Dijelaskan sedikit bisa ya, nyambung. jadi di One Piece tuh ada Tenryubito itu kayak semacam apa ya, Kelompok elit. kelompok elit lah, Mbak. Dia oksigennya aja beda dengan kita, pakai Iya. tabung dia. Pakai tabung. Bentar lagi. Iya. Oh, iya, Jadi geng Solo lah. Ais. Oslo. Oslo. Ya mungkin terus nah di kaitan dengan di Indonesia itu jadi khususnya di pengelolaan sumber daya alam itu memang segelintir elit penguasa di industri ini yang memang menguasai sektor ini. Misal kayak di sektor kebun kayu atau industri pulp dan sawit itu berdasarkan data trase.org itu hanya segelintir grup penguasa di sektor ini. Apa aja itu, Bang? Aku nggak tahu tuh. Misal di sektor kebun kayu nih, Hmm. di sektor hilir pengelolaan di pabrik-pabriknya tuh hanya sekitar 2 atau 3 grup. Grupnya apa aja Itu tuh? Ada menteri-menteri Jokowi yang masuk menteri sekarang kan? Mas, RGE, Royal Golden Eagle dan Marubeni. Woi. Nah, 3 Bang. Oh, 3 tuh ya. Ya penguasanya lah. Wah, baru dengar. Kalau masih data yang sama dari trase.org itu di industri sektor perkebunan sawit itu di industri hilir pabrik penguasanya itu ya mungkin 5 atau 7 grup besar tadi. Dan dari 2 sektor ini itu sama. Misalnya kayak di kayu tadi Sinarmas dia juga menguasai di industri sawit. Royal Golden Eagle dia juga menguasai di
sektor perkebunan sawit. Jadi 2 sektor yang besar di Indonesia ini hanya dikelola atau dikuasai oleh segelintir tadi yang kita sebut Celestial Dragon. Kalau di Indonesia kan 9 naga. Iya, Naga langit ya. Naga Tolong langit. ya, yang tua itu Bang Kita Deddy. juga, Saya naga- hanya kurang naga sari. pengetahuan ini perlu dijelaskan nih. Nagasari. Kalau tahu 9 naga Ah, di Indonesia kan ada tuh. iya iya. Di One Piece juga ada, tapi 20. 9 juga? 20. 20. 20 keluarga naga. Mirip lah. Jadi di One Piece tuh Oh, sekarang nggak 9 naga lagi, udah 10 tambah 1. Punya menteri 6 apa 7 Aja 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 Udah aja 10 naga sekarang. Ngeri. iya. Jadi mereka ini memang dapat perlakuan khusus dari world government kita bilangnya. Itu ya semacam pemerintah lah. Mereka memang dan mereka tinggalnya di langit. Langit maksudnya tempatnya lebih tinggi dan suci. Ya kayak tinggal di SCBD lah. Pik enggak sih? Enggak ya? Oh, Oh, di pik enggak? enggak. Pik itu masih agak murah. Oh. Yang tinggal di SCBD Kuningan gitu. Ya, jadi memang si pemerintah di One Piece ini dia sangat melindungi dan sangat apa ya, memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya ke Tenryubi itu tadi. Ke elit tadi. itu. Ya, persis ya. Ya, makanya. Jadi Apalagi wajar aja pemerintah menganggap bahaya nih mendirikan bendera One Piece, jangan-jangan membongkar. Bentar, Bang. Wah, bentar salah nih saya. Ada ini nih. Sebenarnya yang di One Piece mendingan dari pemerintah kita. Oh. Ya yang diceritain Naganya Bang aja Kamal 20 itu. fair. Deh, gini. Ah, nih. Tapi ini seluruh dunia bang, 20. Nah, 20. Oh. kita di One Piece ya. Jadi di One Piece daripada takut sama benderanya, yang korelasi langsung dengan pemerintah kita adalah sejarah yang ditulis ulang dan dihilangkan. Ujung. Itu esensi cerita dasar One Piece itu. Oh, iya. Ada 100 tahun yang dihilangkan. Di Indonesia Lizard. di Indonesia Abad kekosongan ini. Pak Fadlizon tuh sebenarnya cita-citanya dulu pesulap. Cuma dikasih Menteri Kebudayaan yang disulap sejarah, Pak. Jadi Jago. Jadi- Patah sama Deddy Kobuzer nyambung. aku Mas cerita Guntur sebagai produser, tolong orang ini jangan diundang lagi, ini bahaya nih orang-orang ini bersatu bertiga gawat. Aku ceritain sedikit ini. Jadi di One Piece itu ada 100 tahun yang dihilangkan. Masa kekuasaan Joy Boy namanya. Masyarakatnya. Joy Boy ya? Ya. Joyo Boy. Ya, bocah bahagia. Bocah. Masa kejayaan di mana masyarakat dunia waktu itu senang happy apa, terus kalah digantiin pemerintah dunia sekarang. Jadi Joy Boy itu dianggap penjahat, pemerintah dunia dianggap pahlawan. Di Indonesia pernah dilakukan tahun 65 ke atas ya. Asik. Ya, maksudnya kita Relasinya. sejarah resmi yang catat itu penculikan jenderal bla 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 bla, tapi nggak pernah dibahas puluhan juta orang yang dieksekusi tanpa pengadilan. Wah, asik. Nggak pernah. Dan seluruh keturunan orang-orang itu, seluruh keturunan masyarakat yang dicap PKI itu di akte atau KTP-nya ada kode khusus namanya E.T. Mati perdata, Iya, mati perdata, nggak bisa ngapa-ngapain. Di One Piece, walaupun lu keturunan Joy Boy, lu masih bisa jadi admiral. Masih dikasih kesempatan untuk jadi birokrat tinggi, level elit, level admiral. Salah satunya kakeknya Luffy itu namanya Monkey the Guard. Di nama ketahuan tuh bang, oh ini kayak cucu PKI nih. Tetap jadi admiral bisa. Di Indonesia nggak bisa. padahal harusnya ya kalau menurut saya Fadlizon tuh harusnya Belum Fadlizon bang, belum. ini kan kembali soal hilangnya sejarah tadi. Soal 65. Soal 65 harusnya sejarah itu ditulis ulang untuk menjelaskan kenapa ada presiden mau mengkudeta dirinya sendiri. Nah betul. Ya, lalu membunuh jenderal-jenderal kesayangannya. Itu sejarah nggak pernah jelasin tuh. Bagaimana mungkin orang mengkudeta dirinya yang sudah diangkat jadi presiden seumur hidup, lalu membunuh jenderal-jenderal kesayangannya? Harusnya Fadlizon kan konsentrasi di sana biar jelas nih kegelapan sejarah kita ini, bukan menghilangkan kasus perkosaan yang real ada gitu loh. Nah kan tujuan pemerintah dunia One Piece melakukan itu kan untuk legitimasi kekuasaan dan hegemoni ya. Oh, nggak mirip ya sama yang terjadi di Bukan. sini ya? Yang di sini lebih parah. Lebih parah. Kayak gitu. Maju loh. Iya, kalau di One Piece walaupun udah dihilangkan keturunannya itu nggak didiskriminasi gitu. Dikasih kesempatan sama, bisa lo jadi vice admiral, lu bisa lo jadi hero-nya Marine gitu, hero-nya angkatan laut gitu. Di Indonesia kalau KTP lu udah ada E.T berarti lu nggak bisa Terasa, ngapa-ngapain. Istilah bersih diri dan bersih lingkungan. Ah. Bersih diri itu dia dan keluarga memang tidak terkait dulu dengan PKI. Bersih lingkungan kakek nenek saudara Iya. jauh, tetangga yang nggak terlibat tuh jahat banget tuh pemerintahan yang dulu itu.
Itu lebih jahat daripada Tenryu Bito pun yang sudah sejahat itu nggak sampai situ loh, nggak ngehukum keturunannya loh. Lebih jahat dari Pol Pot itu. Karena kalau Pol Pot nembak orang mati langsung. Kalau ini orang hidup dibikin mati selama hidup. Persona non grata kan jadi Iya mungkin Bang, Bu Megawati salah satu korban yang nggak dapat kesempatan sekolah kan. Betul, 2 kali dia harus keluar Dan dari- mau diulangin lagi tahun ini dirayakan di 17 Agustus. 18 Agustus penulisan ulang sejarah. 50 tahun lagi kita tahu 98 tokoh-tokoh pahlawan yang hari ini dibilang sebagai nanti jangan heran narasinya penyelamatan dari jenderal. saya berharap Itu daripada bendera. Saya berharap tidak terjadi collab ya, Wibu dan PDIP, agak bahaya ya. Gimana Pak Menteri, ini nggak bisa didiamkan Pak Menteri sebagai pendukung hidup Jokowi dan Pak Prabowo ini. Betul kan saya kan tujuannya ini ada di sini untuk mengawal Indonesia menuju Indonesia emas 2045 Hijriah kan. Hijriah. Masuk era kegelapan Dengan, dulu. Kalau dengan saya sih menghilangkan mendukung. sejarah ya. Saya justru hebat pemerintah ini lebih habis gelap terbitlah One Piece gitu ya. habis gelap lagi. Baru Ini nanti. proker utama Pak Menteri jangan-jangan Apa, jangan gimana? di balik Ya, Pak di balik- Fadlizon itu ada Pak Yes. Bung Rindra itu Iya. sebenarnya. Iya. Kolaborasi antar kementerian kali ya. Saya di grup Namanya WA aja- kementerian aja nggak ada. Namanya aja fair, Gerindra Danantara. Dia di balik ini dia paham Wibu, dia paham One Piece, dia paham sejarah. Jadi tudingan ini benar. Tudingan ini benar. Benar. Nggak, tapi emang tujuan saya di sini kan untuk mengawal ke Indonesia Emas 2045 Hijriah itu. Nah, ini makanya kenapa di saat pemerintah ini yang ini sebenarnya kan Indonesia itu kan dibilang kalau kan kita negara besar, padahal sebenarnya kan ya nggak besar-besar amat kan sebenarnya kalau ngomongnya kayak gitu ya paling kan dia oh ini Indonesia besar, apakah ini dress saya, ini sebenarnya Drum Kingdom aja. Iya, GDP-nya 4.580 Jadi per kapita. maksudnya ya nggak segede itulah. Iya. Tapi arahnya gimana ke Indonesia Emas 2045 Hijriah yang masuk ke era kegelapan dulu nih masih sejalan. Jadi saya tuh selalu dukung ini gitu loh. Nggak mungkin tidak sejalan ya Tidak ini. sejalan, harus kurang kejam kalau sekarang menurut saya. Kurang ya. Kurang. Kalau mau ini baru yang orang PKI nggak dikasih kerjaan apa segala macam, yang eksil Oh, bisa iya. pulang apa segala macam. Oh masih exil nggak bisa pulang. Iya, kalau perlu One Piece aja nggak segitunya loh. enggak, kalau perlu sekarang yang dianggap musuh pemerintah tuh dieksilkan sekarang kalau perlu. Jangan pulang. Jangan pulang. Maksudnya diberi enggak, bukan dieksilkan, itu diberi kasih kesempatan untuk hidup lebih baik di luar negeri. Makanya kan kemarin yang itu apa namanya yang Kabur pemblok aja dulu. yang pemblok kalau kabur aja dulu kan Pak Presiden udah duluan. Maksudnya dia maksudnya dia tuh nggak segitu antinya masyarakat, dia udah duluan kawan sama bapaknya udah duluan. Ini dia udah ngasih contoh, udah ngasih berkali-kali contoh juga ya. pemblokiran Yang rekening. protes malah yang belum pernah pergi ya. Makanya. Ini udah expert nih udah masalah expert udah kabur nih. duluan. Iya. Beli ke beliau aja minta izin sowan. Pas saya mau kabur aja dulu kayak bapak gitu pasti dikasih wejangan gitu loh. Terus habis itu yang kayak kemarin pemblokiran rekening, banyak pekerja-pekerja di luar negeri nggak bisa pulang itu karena Pak Prabowo tahu kamu di sana aja. Kalau balik kacau soalnya. Istiqomah dengan Istiqomah, kabur iya, aja maksudnya dulu ya. Di sana dulu gitu loh, nggak perlu cepat-cepat pulang gitu. Ya, ngapain tergesa-gesa? Ngapain tergesa-gesa? Di sana kan kehidupan kalian lebih baik gitu loh. Tapi kenapa nih Bang? Kenapa? Maksudnya aku mau nanya ke abang-abang sekalian lah. Apa urgensinya sejarah itu ditulis ulang lagi gitu? Padahal nah kan gara-gara mempersoalkan bendera orang jadi tahu cerita One Piece kan, dan itu Dihubung-hubungkan gitu. itu takdir, fate, Fate ya. terhubung gitu kan. Biar orang tahu kayak tadi masalah oh ternyata Tenryu Bito yang kita udah sangka rendah betul ada yang lebih rendah nih gitu. Gorose itu tidak pernah menghukum keturunannya gitu kan. Nah ini keturunan aja bisa kena tuh di 65. Terus apalagi sih yang mau dibuat di tahun katanya sejarah 98 mau ditulis ulang tuh kan kita nggak ngikutin nih perkembangan penulisannya gimana, nanti tiba-tiba selebrasi aja gitu. Itu bentuk pengawasan yang ada sekarang itu gimana sih Bang? Kalau Bang Ferry yang sering melawan ini kan. Balik ya. Jadi, Kok saya ditanya? kalau saya melihat sih ada dua kenapa orang pengen mengubah sejarah. Pertama kan untuk mengubah persepsi atau kesadaran publik. Ya kan, yang kedua untuk menghapus
hal-hal yang tidak diinginkan dari catatan kaki. Khasnya catatan otoritarian ya. Iya, itu khasnya Contohnya, seperti itu. saya tidak tahu ada hal yang tidak diinginkan. Iya. Banyak kan, karena soal perkosaan kan Kepancing, jelas. kepancing Gitu dia, kepancing dia. ya banyak Tapi hal. saya ya. yakin tuh Pak Fadlizon sedang on mission tuh. Oh. On mission by whom? Nah, semua kita sudah tahu lah dia sukanya dulu gambarnya dengan dinasti mana gitu-gitulah. Kalau saya. Oh, yang mana Bang? Kita semua belum tahu nih, Bang. Kan ada tuh. Nggak, zaman-zaman dia masih dituduh sebagai aktivis gitu kan. Oh, dituduh. Oh, jadi sebenarnya bukan aktivis. Ya setahu saya sih nggak pernah ketemu dia di jalanan dari dulu ya. Dari dulu dia dapat privilege jadi anggota MPR, dekat dengan Cendana. Kapan dia ngaktivis gitu? Saya bingung. lihat Wibu provokator baru sekali. Jadi kalau ini nanti di sisi politik, ekonomi dan pemerintah nanti, kalau dari segi lingkungan ya, pembelajaran dari One Piece, endingnya sad ending atau happy ending One Piece ini? Belum ada, Bang. Yang ada orang tuh anak Jambinan Minang, dia mau berdoa, belum mau mati sampai One Piece selesai, itu ada tuh orang. Iya, saya orangnya. Ya mati dulu Sebelum One Piece. sebelum One Piece tamat. Karena itu bisa jadi catatan negara kita juga ya. Iya, ya, melihat One Piece dibicarakan sama super elit politik ini kan kita happy ya gitu. Anak-anak muda menjadi merasa relate ya dengan Soalnya wibu ini kaum marginal, Bang, selama ini kita itu didiskriminasi gitu loh. Iya, Bau bawang katanya kan, padahal yang Tapi Wibu tuh hebat loh. Di Papua OPM tuh perlu angkat AK-47 dulu baru dianggap separatis. Ini cuman bendera kan dahsyat betul lah Wibu. Baru bendera aja sudah dianggap nggak pakai narasi, nggak pakai Nggak pakai, cuma agenda bendera. setting, Nggak. cipta kondisi nggak. tinggal langsung Iya. merongrong ke Bayangin orang separatis kan harus keluar negeri nih nyari swaka, funding segala macam. Tidak. Dan memang dimanapun di dunia ini kan kekuasaan yang menyimpang dan cenderung menyimpang membutuhkan musuh-musuh. Oh, iya. Ini kenapa harus selalu ada OPM dan segala macam kan? Dibangun karakternya ya. Padahal kalau kita buka mungkin di Papua sana, persoalan paling mendasar itu kan soal keadilan, terutama terhadap kekayaan alam. Misalnya soal di Puncak Jaya dan segala macam tuh, cek deh siapa yang menambang emas liar di sana itu. Iya. Kan Kaum elit konfliknya tadi paling apa namanya? tinggi. Tenryu Bito. Tenryu Bito. Nah, itu problemnya di situ. Nah, katanya dia nggak bisa nyebut Tenryu Bito. Makanya kalau menurut saya sebenarnya sejarah sedang ada di tangan Pak Prabowo. Oke. Dia apakah ingin melakukan koreksi menuju Indonesia yang lebih baik? Nggak usah lah dulu emas-emasan karena situasinya kan geopolitiknya jelek, internalnya jelek kan gitu nih. Saya berharap sih Pak Prabowo itu nggak ingin mengurusi terlalu banyak hal sehingga akhirnya ya nggak nyampe kemana-mana juga gitu loh. Apa yang mau diperbaiki misalnya sekarang nih dengan warisan Jokowi kemarin yang seperti sekarang ini kan soal ekonomi Ferry lebih jago lah gitu. Jadi kalau menurut saya apalagi dengan kementerian yang begitu banyak orkestrasinya kan juga sulit. Pak Prabowo harus secara cermat memilih bagian mana yang dia mau kerjakan tuntas sehingga itu berkesan di rakyat, sehingga itu menjadi modal politiknya untuk berikutnya. Oke. Jangan seperti sekarang terlalu banyak masalah, akhirnya lahirlah One Piece itu kan gitu. Pak Menteri jangan tahan ya, jangan direspon karena sudah nyinggung-nyinggung. Janganlah Indonesia emas-emas dulu, fokus lagi. Iyalah, emas-emasnya terlalu banyak, Iya. Mas. Jawa Timur, Jawa Tengah kan Masnya gampang itu, semua tuh. saya tahu arahnya, tahan. Gimana Mas? Lingkungan. Iya. Tahan Bang Kamal. Jadi ini nyambung tadi terkait masalah sejarah yang dihilangkan kan kalau di One Piece itu ada juga Jadi para ilmuwan itu mereka kan kalau di One Piece tuh yang tahu sejarah abad kekosongan tadi. Jadi mereka ingin dimusnahkan lah. Sudah dimunas. Ya, sudah dimusnahkan. Nah, ini kaitannya dengan Kalau Munas nanti Desember. Oh gitu. Ya, jadi kaitannya dengan lingkungan itu terjadi juga di Indonesia itu, Jadi kalau di One Piece itu ilmuwan-ilmuwan yang ingin mengungkap fakta sejarah itu mereka dimusnahkan. Kalau di Indonesia aktivis lingkungan itu juga sering didiskriminasi. Kalau konteksnya ke ilmuwan itu kalau di kita itu ada contoh misalnya kasus kebakaran lahan di 2018 itu perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar
karena kebakaran lahan itu kan mendapatkan Penalti ya. ya penalti hukuman lah dari institusi hukum kita. Nah, dan yang terjadi itu di kita itu para saksi ahli. Nah, ini yang lagi hangat Dipidanakan, sekarang itu digugat kembali oleh si perusahaan yang terbukti melanggar. Nah, di sini kita lihat kesamaan bahwa para ahli lingkungan atau profesor lingkungan di Indonesia itu juga mendapati hal yang sama. Mereka dilawan balik oleh para perusahaan besar. Nah, Parah-parah. Slap ya. ya SLAP betul, strategic lawsuit against public participation. Nah, ini case-nya banyak. Contoh yang sekarang lagi happening itu Profesor Bambang Hero dan Profesor Basuki Wasis. Mereka digugat kembali oleh perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan atau kerusakan lingkungan. Jadi si perusahaan ini balik menggugat kedua para saksi ahli ini, yang di mana mereka menyampaikan kesaksian ilmu-ilmu ilmiahnya di persidangan untuk menyampaikan bahwa memang ini sebuah pelanggaran. Nah, itu banyak sekali slap di lingkungan ya. Makanya ini sangat mirip banget nih sama One Piece, karena di One Piece Cuma ilmuwan yang bedanya di One Piece kali nggak ada kopi-kopi cantik dulu nih sama yudikatifnya kan. Iya. Kalau ini kan pasti ada nih. kalau di One Piece itu ada ini namanya Buster Call. Woi. Tadi kita Ada buzzer call, bang, buzzer call. ada selalu bang. Nah, itu memusnahkan wilayah atau ilmuwan yang dianggap mengganggu pemerintah dunia. Kalau di Indonesia itu Buzzer Call. Buzzer call, iya. Kalau ada suatu konten kontra, buzzer call datang. Langsung sekali panggil langsung keluar semua. Iya. Nah, itu Di TikTok tuh banyak tuh. Udah. Makanya kami gagal terus di TikTok ya. Begitu masuk TikTok langsung dimusnahkan. Langsung di buzzer call. Nah, itu. Iya. Mirip dah gitu. Tapi berbanggalah kalau Anda didatangi oleh buzzer berarti diperhitungkan. Saya gitu aja. Kalau nggak ada muncul buzzer berarti kita nggak diperhitungkan, Pak. Saya terakhir berhadapan dengan wakil relawan Gibran. Wush, wakilnya. Wakil relawan Gibran. Berarti bukan relawannya ya, wakilnya aja ya. Wakil ketua kelompok relawan Gibran bla bla. Sampai sekarang masih sakit hati dia. Setelah bahas Tom Lembong, saya ngejawabnya, "Mas, gak usah ngomong data dulu, belajar calistung dulu." Jadi tiap dia posting orang komen, "Bang, calistung." Langsung tantrum dia. Tambahin jangan calistung aja, Bulkonah juga. Itu ketuanya siapa? Kan itu wakilnya, ketuanya siapa? Ah, itulah misterius. Dia wakilnya udah 10 tahun dia. Wakil. Waduh. Tapi kita senang lah relawan-relawan itu bisa tampil di TV dengan pakai jas dan segala macam itu kan berarti memang Indonesia Emas sudah sampai ke mereka itu. Iya, tapi kasihan belum ada jatah-jatah komisaris. Ini. Setelah dapat jatah komisaris, tentiamnya dimusnahkan. Iya. Tapi Bang, Tom Lembong udah abolisi, videonya udah berminggu-minggu yang lalu. Ini udah seri ke-12 dia. Membantah bantahan Ferry Irwandi. Tapi tetap disuruh calistung. Iya, tetap orang komen, "Bang, udah calistung belum?" gitu. Itu saya sempat kena buzzer call juga. Cuman ya itu tergantung tekad api kita ya, will of D kita untuk bertahan gitu. Kalau ke saya kan nama saya Irwan di Ferry gitu kan. Irwan di Ahmad Kamaludin. Ahmad di Kamaludin. Tolong jelaskan. Nah, Ferry Amsari nggak ada nih D-nya nih. Oh, saya ada Bang, Rindra di Anantara. Kenapa harus di? Itu keturunan Joy Boy tadi. Oh, Dan itu PKI dong semua. Bisa jadi ya. Dedi. Ini banyak dedinya nih, banyak D-nya nih. Daripada jadi PKI mending jadi TKI kali ya. Oke, sebelum ini akan menambah jumlah pencinta One Piece gara-gara obrolan bapak-bapak ini dan upaya makar terang-terangan akan terus terjadi, kita harus hentikan. Kita selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.